Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Desinti Ruki, NIM 21020033 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan inflasi, suku bunga, dan valuta. Dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi menunjukkan bahwa suku bunga efektif untuk memperkuat sektor moneter apabila tidak terdapat faktor-faktor non-ekonomis lain yang mengganggu. Dalam upaya mengendalikan inflasi, efektivitas suku bunga menjadi lebih rendah karena inflasi selain disebabkan karena faktor permintaan. Core inflation juga disebabkan oleh faktor penawaran. Niche inflation seperti distribusi dan produksi. Tinggi rendahnya tingkat inflasi, yang salah satu sebabnya adalah kebijakan moneter tidak hanya berdampak kenaikan harga di dalam negeri, namun juga dapat pengaruh pada perekonomian di luar negeri, mampu melalui perubahan kurs valuta asing yang pengaruh oleh inflasi. Pada saat laju sebuah negara naik relatif terhadap laju inflasi negara lain, maka demam akan atas valutanya menurun. Ekspornya menyusul naiknya harga. Selain itu, konsumen dan perusahaan dalam negara yang inflasi tinggi cenderung. Pendekatan pertama, tingkat bunga diartikan sebagai kenaikan nilai mata uang. Kemudian perubahan nilai mata uang digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan kurs. Pendekatan kedua, tingkat bunga diartikan sebagai penurunan harga komoditi. Kemudian perubahan harga komoditi digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan kurs. Kedua pendekatan di atas memberi hasil yang saling berlawanan. Dia memberikan ketika tingkat bunga diartikan sebagai kenaikan nilai mata uang, kemudian nilai mata uang digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan kurs. Maka, mata uang dari negara yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi cenderung mengalami depresiasi ketika tingkat bunga diartikan sebagai penurunan harga komoditi. Kemudian harga komoditi digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan kurs. Maka, mata uang dari negara yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi cenderung mengalami apresiasi. Definisi inflasi, suku bunga, dan falas. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Peningkatan harga umum secara berkelanjutan dalam suatu perekonomian, sementara suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan atas dana pinjaman. Perbandingan inflasi suku bunga falas. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor real. Dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi. Penyimpanan teori paritas daya beli. Teori paritas daya beli seringkali digunakan untuk menetapkan nilai tukar suatu negara baru dan memprediksi nilai tukar real di masa mendatang. Seorang ekonom menggunakan teori paritas daya beli untuk membandingkan keadaan ekonomi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan untuk mereka mengetahui negara mana yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi paling baik di dunia. Rumus menghitung paritas daya beli. Menurut Bill Bain 2006, terdapat dua pendekatan pada teori, yaitu secara absolut dan relatif. Dalam paritas daya beli absolut, nilai tukar ditentukan dengan membandingkan harga sekelompok produk di suatu negara dengan barang identik di negara lain.
Nilai tukar yang ditetapkan dalam mata uang untuk domestik dibandingkan dengan mata uang negara lain. P. Tambah harga beberapa barang dalam mata uang domestik. P. Harga beberapa barang di negara lain dalam uang asing. Teori paritas daya beli fokus dan hubungan inflasi dan nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Bentuk absolut menyatakan bahwa dari produk-produk yang sama di dua negara yang berbeda seharusnya sama jika diukur memakai valuta yang sama. Nah, contohnya produk yang sama dibuat oleh Amerika dan Inggris. Harga di Inggris lebih rendah dibandingkan di Amerika. Diukur memakai valuta yang sama, maka demand produk tersebut akan meningkat di Inggris dan menurun di Amerika. Pada akhirnya akan mendorong harga produk pada tingkat yang sama. Bentuk relatif. Bentuk ini memperhitungkan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, kuota. Karena ketidaksempurnaan pasar, harga dari produk-produk yang sama di negara-negara yang berbeda bisa jadi dan tidak. Jika dua negara menghasilkan yang saling menggustusi demand produk jika laju inflasi berbeda. Contoh, jika harga di Amerika Serikat meningkat 90%, sementara di Inggris 50%, akan menyebabkan Amerika Serikat importnya itu ke Inggris. Kelebihan teori perintis daya beli. Kelebihan teori perintis ekonomi adalah dapat membuat perbandingan data-data ekonomi antara negara menjadi lebih relevan, misalnya pada PDB setiap periode atau per kapita. Mempermudah menentukan trik nilai tukar. Nilai tukar menjadi paritas daya beli adalah suatu tolak ukur untuk menentukan tren di dalam jangka waktu yang panjang. Umumnya nilai tukar pada pasar akan cenderung bergerak menuju nilai tukar paritas daya beli. Nilai tukar paritas daya beli lebih relevan. Dalam hal ini, nilai tukar paritas daya beli lebih mudah dibandingkan, terutama apabila suatu negara memanipulasi nilai tukarnya atau saat terjadi serangan spekulatif terjadi. Kemungkinan tersebut akan membuat nilai tukar pasar menyimpang dari keseimbangan dengan jangka panjang. Kelemahan teori. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan. Sedangkan sekarang akan membahas tentang kelemahan teori paritas daya beli. Tidak memperhatikan kualitas barang. Nilai tukar paritas daya beli tidak mempertimbangkan perbedaan kualitas suatu barang yang dianggap serupa di negara satu, dan contohnya sekarang itu banyak kita kalau menjual sesuatu, kalau kita tidak berfokus pada dan melihat barang apakah kualitasnya bagus, maka disitulah akan terjadi yang dinamakan kelemahan teori paritas daya beli. Maka alangkah baiknya kita itu harus memeriksa dulu barang, atau ini kita bisa membedakan mana barang yang brand dan mana barang lokal. Tidak realistis. Asumsi hukum satu harga merupakan teori yang kurang realistis karena tidak mempertimbangkan kendala dalam perdagangan internasional, seperti transportasi dan hambatan perdagangan lainnya. Tidak akurat. Jumlah barang yang distribusikan dalam perekonomian sangat beragam. Selain itu, beberapa produk hanya tersedia di negara tertentu. Contohnya barang-barang itu yang ada di luar negeri, tapi hanya seperti barang-barang lainnya yang tidak ada di negara tersebut. Kurs falas real. Nilai tukar atau kurs exchange rate satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh
satu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Kadang-kadang kita mendengar media massa melaporkan bahwa dolar sedang menguat dan melemah. Melaporkan mempernyatakan ini biasanya mengacu pada perubahan-perubahan terbaru dan nilai tukar. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, dikatakan bahwa mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula, ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, dikatakan bahwa mata uang tersebut melemah. Nah, sekarang banyak semakin mata uang yang sangat ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.